Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah sosok pemuda yang menurut aku luar biasa, bernama Pulung Mustika Abima atau Tiko, usia 23 tahun, yang beritanya beberapa hari ini tuh viral banget di sosial media Indonesia terkait dengan cerita yang ternyata baru diketahui dia ini kurang lebih selama 12 tahun tinggal di rumah mewah yang terbengkalai bersama ibunya yang ODGJ. Bagi aku pribadi, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Di tengah zaman sekarang, anak usia 23 tahun yang biasanya itu cenderung memikirkan ego sendiri, lebih cenderung mementingkan teman-temannya. Tetapi dia sudah 12 tahun ternyata merawat ibunya yang ODGJ. Kemudian cerita tentang Tiko sudah banyak kita lihat di media massa. Tetapi yang sangat mengejutkan adalah ketika aku baru lihat wawancara dari Pratiwi Noviantia di channel YouTube-nya, yang di situ ada keterangan dari keluarga ayah Tiko Herman, ada salah satu keterangan dari cucunya dan juga orang tua dari Ika juga di sana, yang mereka juga tidak salah sebenarnya karena mereka hanya ingin meluruskan, tetapi mungkin cara penyampaian dari keluarga pihak Herman ini atau ayahnya Tiko yang mungkin dinilai oleh sebagian masyarakat Indonesia tidak punya empati. Karena apa? Apapun ceritanya, apapun kesalahan yang dimiliki oleh ibunya Tiko atau ayahnya Tiko, Tiko tidak tahu apa-apa. Dia hanyalah anak kecil, tetapi reaksinya dari seorang Tiko itu yang menurut aku yang ngebuat masyarakat Indonesia begitu kagum sekali. Secara pribadi pun aku juga sangat kagum dengan dia. Dari keterangan keluarga ayah Tiko Herman yang ternyata sudah diketahui meninggal dunia di 18 Juli 2015 atau sekitar 8 tahun yang lalu, menurut versi mereka bahwa Tiko adalah anak bukan biologis dari Ibu Eni dan juga dari Herman. Tiko adalah anak dari sahabatnya, aku tidak mau menceritakan lebih dalam, tetapi itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi seorang Tiko. Aku tidak tahu apakah Tiko sudah mengetahui hal ini atau tidak. Karena secara pribadi ya, kalian bisa bayangkan teman-teman, Tiko selama ini dia berpikir bahwa ayahnya meninggalkan dia. Mungkin aku yakin lah ada, walaupun Tiko memiliki hati yang baik, tetapi di lubuk hati atau di bagian dalam hatinya Tiko ada rasa mungkin kadang ups and down, sebel dan juga kesel sama ayahnya. Kenapa sih kok ayah meninggalkan aku? Dia kesannya mungkin ada rasa benci, walaupun ups and down itu tidak mungkin stabil. Tetapi kita harus menghargai dengan Tiko mau merawat ibunya itu luar biasa. Kalian bisa bayangkan bagaimana perasaan Tiko setelah mengetahui fakta ini disampaikan oleh pihak dari almarhum ayahnya. Itu pasti dia hatinya sudah terguncang sekali. Aku yakin kalau memang si Tiko tidak mengetahui fakta ini sebenarnya, hatinya Tiko sekarang sedang bergejolak, ingin tahu siapakah orang tua kandungnya dari Tiko sendiri. Tetapi terlepas dari itu, Tiko juga memiliki kepribadian yang sangat luar biasa teman-teman. Karena apa? Di usia dia yang kalau 12 kan dia sudah merawat Ibu Eni yang ODGJ ini sejak 12 tahun lalu. Artinya sejak usia 11 tahun, Tiko itu sudah mulai merawat ibunya. Ayahnya sudah tidak ada karena perceraian menurut Tiko, ayahnya dan ibunya pisah itu di tahun 2010. Dan ya artinya kan beberapa tahun kemudian, sekitar 4 tahun kemudian ayahnya meninggal dunia. Aku juga tidak yakin apakah Tiko sebenarnya sudah tahu ayahnya meninggal dunia atau belum. Ini kan juga sepertinya dari kedua kubu ini memiliki cerita masa lalu yang tidak begitu menyenangkan. Ada banyak hal-hal traumatik yang aku lihat dari wawancara ini. Kenapa? Karena di sini menurut versi dari keluarganya Ika ya, yang mengatakan bahwa Ibu Eni itu adalah istri kedua dan Ika, kakeknya, neneknya berarti, itu adalah istri yang pertama. Tetapi kan apapun yang terjadi cerita antara kedua individu tersebut, menurut aku tidak fair kalau si Tiko yang disalahkan. Apalagi ada statement disampaikan dari Ika di sini bahwa saya tidak terima kalau kakek saya dicitrakan sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak seperti itu ceritanya. Karena Tiko dan juga ibunya itu ditinggalkan sebuah rumah mewah,
sebuah perusahaan dan banyak barang-barang berharga di rumah mewah tersebut. Tetapi bagi aku pribadi, tanggung jawab itu tidak melulu tentang harta benda, tetapi juga tentang ya perhatian, tentang memikirkan langkah ke depannya. Tetapi masuk akal sih teman-teman, karena apa ya? Karena sejak ibunya Tiko kan mengalami gangguan jiwa itu 12 tahun lalu, dan itu ternyata kan beberapa tahun sebelumnya ayahnya Tiko ini sudah meninggal dunia. Jadi benar-benar sebuah kondisi yang unpredictable, semuanya tidak bisa terkontrol. Harusnya adalah, kalau menurut aku, tidak ada bekas anak ya, apapun itu, mau itu anak angkat atau anak apapun, itu adalah another story. Kalau memang ayahnya Tiko, Pak Herman, almarhum ya, sudah bertanggung jawab memilih untuk mengangkat dia sebagai anak, ya kalau terjadi perceraian tetap aja harus diurus semuanya. Tetapi that's another story. Yang aku sayangkan adalah bagaimana cara dari keluarga Ika ya, yang memberikan komentar cukup pedas dengan Tiko, karena mungkin tidak salah juga dari keluarga Ika. Karena apa? Karena yang tercipta, kalau aku lihat dari tayangan TV, tayangan YouTube, atau media online artikel, itu kan mengesankan kayaknya ibunya Tiko itu, Ibu Eni ya, depresi gara-gara ditinggalkan suaminya. Rumahnya hancur, Tiko hancur, kehilangan masa depan, gak sekolah. Kesannya adalah, kalau aku tangkap dari media, yang berusaha disalahkan adalah mendiang almarhum Herman. Dan ini adalah hal yang wajar juga, orang yang mencintai Pak Herman mendiang almarhum, karena waktu-waktu terakhir hidupnya kan tinggal bersama keluarga di istri pertamanya. Mereka juga tidak terima karena tidak seperti itu cerita sebenarnya. Tetapi ya karena mungkin sudah sosial media ya, netizen ngomporin, media juga menambah ini dan itu, akhirnya terciptalah sebuah komunikasi yang tidak pas. Menurut aku yang paling tersakiti di sini adalah Tiko ya. Aku sih berharap bahwa dari kedua belah pihak ini mereka akan berkomunikasi secara baik. Kalau dari Ika itu bisa menghubungi YouTuber atau media massa, aku yakinlah tidak sulit juga. YouTuber kayak Pratiwi juga pasti punya nomornya Tiko. Harusnya mereka juga bisa berkomunikasi secara langsung. Tiko memang beberapa kali sempat mengatakan di media, baik itu TV ataupun juga media lainnya, yang mengesankan bahwa ya ayahnya meninggalkan dia, ibu menjadi depresi, ada kesan seperti itu. Tetapi versi dari Ika, cucu dari Herman ini, mendiang almarhum Herman, bahwa mereka sebenarnya sudah bercerai gitu, sudah bercerai secara resmi dan keputusan bersama untuk bercerai, dan beberapa tahun kemudian barulah, kalau aku lihat di sini, baru si Ibu Eni mengalami gangguan jiwa tersebut, dan bahkan tidak lama dari perceraian tersebut, beberapa tahun kemudian Pak Herman meninggal dunia. Dan ini adalah miskomunikasi yang sangat disayangkan sekali. Aku lihat dari YouTube-nya Pratiwi ya, ini ada salah satunya chattingannya dari keluarganya ayahnya Tiko, teman-teman ya. Jadi tulisannya seperti ini. Hai, saya mau info aja kalau Tiko itu bukan anak kandung Ibu Eni, dan bapak yang difoto itu, anak kandung bapak di foto itu mama saya. Orangnya ada di kota Makassar. Ini adalah bagaimana caranya keluarga dari ayahnya Tiko menghubungi Pratiwi. Kemudian ditambahkan lagi, hai, maksudnya itu gimana ya? Terkait berita yang lagi viral hari ini Mbak, saya cuma mau meluruskan sedikit. Awal mulanya Bu Eni sekretaris kakek saya dulu, lalu mereka menikah. Tiko itu hasil hubungan gelap mereka, kakek teman. Bagi aku tidak ada ya, aku sedih sih membaca hal ini gitu kan. Tetapi ya sudahlah, ini adalah bagian yang sudah tersebar ke media massa. Tiko itu hasil hubungan gelap teman kakek saya yang dititipkan ke Ibu Eni, dan kakek saya sekaligus disuruh tinggali rumah dari bapak biologis Tiko itu, karena kakek saya bukan orang Jakarta Mbak, tapi orang dari Bayam, kabupaten kecil lagi setelah Madiun. Dari pernikahan kakek saya itu sama Mbak Eni tidak punya anak mungkin, karena Bu Eni kala itu sudah di atas 40 tahun. Perusahaan kakek saya akhirnya dijalankan Bu Eni karena sudah menjadi istrinya, bahkan diambil alih sepenuhnya oleh Bu Eni sampai dia berselingkuh dengan laki-laki lain yang lebih muda dari dia.
Begitu ketahuan perselingkuhan ketahuan, Bu Eni mengusir kakek saya dari rumah itu karena takut perusahaannya diambil kembali oleh kakek saya. Jadi kakek saya keluar dari rumah itu dan mengurus cerai dan pulang ke kampung halamannya di Madiun. Jadi jarak antara Ibu Eni dan juga mendiang itu cukup jauh karena menurut Tiko pun pada saat dikatakan di media massa, ayahnya itu bercerai dengan ibunya dan ayahnya saat itu berusia 80 tahun. Artinya jaraknya mungkin double age gitu ya. Karena dengar keadaan kakek saya makin parah, makanya dijemput oleh mama saya, anak kandung beliau, dan diajak tinggal di kota Makassar. Sempat tinggal beberapa tahun dengan kami, hingga beliau minta dipulangkan ke kampungnya di Madiun. Sampai pada akhirnya beliau meninggal di tahun 2015. Itu adalah keterangan. Menurut aku, yang dialami Tiko ini adalah sebuah tragedi dalam kehidupan, dan aku yakin juga ada banyak anak-anak Indonesia juga mengalami seperti Tiko. Dan Tiko ini punya hak ya sebenarnya. Haknya adalah dia bisa aja marah. Dia bisa aja menjual rumah mewahnya. Dia bisa aja meninggalkan ibunya atau bahkan menelantarkan begitu aja. Tiko itu punya beribu alasan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi yang ngebuat aku kagum adalah itu keren banget ya. Tiko tuh bisa mengenyampingkan egonya dia, itu yang luar biasa menurut aku. Dan bagi aku ini adalah hal yang sangat penting ya. Terlepas sejarahnya seperti apapun, siapapun yang salah, yang kita lihat adalah reaksinya. Reaksi dari Tiko itu luar biasa. Dan mudah-mudahan keluarga dari ayahnya Tiko juga bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang kualitas hati seseorang ya. Harusnya mereka bisa merangkul Tiko, karena dia sendirian loh. Kalian bayangkan, anak sejak usia 11 atau 12 tahun, Tiko harus merawat ibunya. Dia tidak punya siapapun, sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang anak saat itu tidak ada artinya dibandingkan dengan perhatian lingkungan sekitarnya. Usia 12 tahun sampai dia usia 20-an tahun, bahkan sampai usia sekarang pun, itu adalah masa-masa pertumbuhan dia yang harusnya dia itu memiliki ego yang tinggi. Bahkan sampai aku melihat di rekamannya beberapa kali gitu bahwa Tiko tidak ada niat itu ya untuk menjual rumahnya. Di sisi lain aku berpikir bahwa mungkin seandainya Tiko memang belum tahu ayahnya itu sudah meninggal dunia, apakah itu salah satu alasan? Karena di hati kecilnya Tiko, dia masih berpikir bahwa suatu saat nanti ayahnya masih akan pulang. Makanya dia tidak mau menjual karena berpikir kalau dijual nanti kalau ayahnya pulang akan mencari dia di mana begitu. Aku tuh ada bagian berpikir itu adalah salah satu alasan kenapa Tiko juga tidak mau menjual rumahnya. Dan beberapa kali juga aku melihat wawancara Tiko ada rasa kesel juga sama ayahnya begitu kan ya. Tetapi setelah dia mengetahui fakta ini mungkin dia ngerasa kayak bersalah juga. Ngapain selama 12 tahun terakhir gitu harus kesel dan sebel dengan ayahnya, padahal ayahnya juga tidak bisa mengontrol hal tersebut karena itu adalah bagian yang dia tidak ketahui permasalahan orang dewasa. Jadi sebenarnya Tiko adalah korban dari keadaan yang tidak bisa dia kontrol. Harusnya keluarga dari pihak ayahnya tidak usahlah menyerang dia di sosial media. Tapi ya boleh aja menyerang di sosial media, mengatakan fakta sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya adalah bertemu dulu dengan Tikonya. Dan Tiko nanti akan menjelaskan di media massa A, B, C, dan D. Itu akan jauh lebih smooth. Karena kalau sekarang hanya lewat sosial media, kasihan dengan jiwanya Tiko yang sedang tergoncang begitu. Aku sangat prihatin dengan kejadian ini. Tetapi mudah-mudahan walaupun usia Tiko masih 23 tahun, aku yakin dia punya jiwa besar, punya kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi cobaan yang luar biasa ini juga. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman, sahabat-sahabatnya Tiko yang berada di sekitarnya, bisa menguatkan dia. Aku yakin Tiko juga orang yang punya kualitas hati yang sangat baik. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Dan aku yakin juga tahapan berikutnya kemungkinan juga yang mungkin akan muncul adalah mengenai ya rumah tersebut. Mungkin saja kita nggak tahu rumah tersebut atas nama siapa, atas nama Ibu Enika atau atas nama dari bapaknya Tiko yang sudah meninggal dunia. Kalau itu atas nama Ibu Eni sepertinya tidak ada masalah, tetapi kalau itu atas nama bapaknya Tiko yang sudah meninggal dunia, ini akan menjadi permasalahan baru lagi. Karena setelah aku kalau sudah meninggal dunia, mau dijual atau diapakan, juga harus ada persetujuan dari ahli waris, dari orang yang berada di
atas nama sertifikat bangunan ataupun juga tanah tersebut. Tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi dan kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Yang pasti aku sangat kagum dengan reaksi dan dari perilaku seorang Tiko ini. Kalau menurut kalian, apa komentar kalian mengenai fakta ataupun juga isu, kita belum bisa mengkonfirmasi ini benar atau tidak, jatuhnya adalah masih dugaan. Kita akan melihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan tinggalkan like dan juga komen, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.